You See What I See, exclusive on Spotify. Download Anchor untuk bikin podcastmu gratis. Teman-teman Desa Sukawedi, pernah ada yang dengar mitos ini nggak ya? Jadi kalau misalnya kita dengar suara dari makhluk yang tak terlihat, itu terasa deket banget. Sebenarnya makhluk itu berada jauh dari kita. Tapi sebaliknya kalau kita dengar suaranya itu sayup-sayup dari kejauhan, mitosnya mereka malah berada di sekitar kita. Pengalaman mistisku kali ini seputar mitos tersebut. Walaupun aku punya pengalaman mistis yang lumayan banyak, awalnya aku sempat gak percaya mitos tersebut karena aku pikir itu cuma ada di film, sampai aku mengalaminya sendiri. Kejadiannya saat aku menjemput anakku di rumah temennya di akhir bulan Juli atau awal bulan Agustus tahun 2023. Anakku laki-laki kan sekolah di SMA. Dan di bulan Juli biasanya libur panjang kenaikan kelas. Di sekolah SMA, kalau naik ke kelas 2 ada yang namanya penjurusan IPA, IPS, Bahasa sama Kimia. Waktu di kelas 1, anakku punya beberapa teman dekat, bisa dibilang satu geng. Sering banget main ke rumah, bikin kotor, bikin rusuh. Setiap aku nasehatin, ya tetap aja sama. Maklumlah, namanya juga anak remaja, laki-laki pula. Sampai aku tuh hafal nama-nama mereka. Ada Marvelius, Sanu, Ibnu, Rafael, Satria, sama anakku laki-laki namanya Mas Haji. Waktu naik ke kelas 2, ada dari beberapa mereka yang beda jurusan. Jadi waktu liburan panjang, mereka mau gunakan untuk quality time, jalan-jalan ke Bandung ke rumah eyangnya Marvel. Karena anakku udah umur 16 tahun, jadi aku izinkan pergi keluar kota sendiri tanpa didampingi aku, walaupun dengan banyak persyaratan. Mereka berangkat di hari Jumat, rencana pulang hari Selasa. Selama di Bandung, aku selalu update ke anakku. Aku tanya, udah makan belum? Terus jalan-jalan kemana aja? Mungkin karena keasikan, rencana pulang hari Selasa jadi molor hari Kamis. Di hari Kamis mau gak mau mereka harus pulang karena di sekolahan ada pentas seni yang cukup besar, apalagi setelah pandemi. Dan mereka semua tuh jadi panitia. Jumat untuk pameran karya seni, Sabtu baru pentas seninya. Waktu mau pulang, mereka naik kereta api Lodaya. Destinasi kedatangan jam 19.50 menit. Anggap aja jam 8 malam. Awalnya anakku minta dijemput di stasiun, tapi berubah terus bilang gak usah dijemput, mau pulang sendiri, naik ojol karena harus meeting dulu untuk pensi. Padahal aku udah standby di sekitaran stasiun karena rumahku kan cukup jauh dari stasiun. Jam 10 malam aku update lagi ke anakku. Aku tanya, udah sampai rumah belum? Karena saat itu kondisi rumah dalam keadaan kosong. Anakku malah balik tanya, lah ini mama di mana? Aku jawab, mama lagi di rumah Tante Ratih, nengokin sepupuku yang baru lahiran. Mendengar jawabanku, anakku laki-laki malah minta jemput di rumahnya Marvel. Karena searah, ya sekalian aja aku jemput. Rumah Marvel gak jauh dari stasiun balapan, sekitar 10 menitan. Rumahnya di kampung, di tengah kota. Mungkin karena di tengah kota, jadi di sekitarannya kampung Marvel ini banyak sekali jalan searah. Bahkan kampungnya Marvel ini jadi jalan tembus. Aku sering banget lewat karena saat kelas 1 anakku belum aku kasih motor karena kan belum dapat SIM. Kampungnya Marvel ini
lebih mirip seperti perumahan elit. Hampir semua rumahnya tuh besar dan berpagar tinggi. Karena aku sering lewat, jadi aku tahu mau pagi, siang, sore, malam, kampung di mana Marvel ini tinggal itu terlihat sepi, lengang, gak ada motor yang terparkir di depan, warung itu jarang, dan aku gak lihat anak-anak kecil. Beda banget dengan kampungku. Kalau di kampungku kan penjual makanan itu banyak, terus anak-anak kecil itu juga banyak, dan motor serta mobil itu banyak sekali yang terparkir di jalanan. Rumah Marvel ini berada di perempatan yang di tengah-tengahnya itu ada tugu kecil. Aku udah beberapa kali jemput anakku di rumahnya Marvel. Jadi aku tahu kalau jemput itu langsung ke samping rumah, karena rumahnya Marvel ini kan memanjang. Jadi garasinya tuh di belakang. Karena di perempatan jadi rumahnya itu dapat 2 muka. Aku sampai sekitar hampir jam setengah 11 malam. Langsung menuju ke pintu garasi. Karena katanya kamarnya Marvel itu di atas, turun langsung tembus ke garasi. Biasanya kalau aku jemput, anakku tuh kadang-kadang udah nunggu ditemani sama Marvel. Tapi waktu aku jemput malam itu, anakku belum turun. Kemudian aku telepon, dijawab anakku, "Oke mah." Jadi aku gak turun dari motor. Karena dari tempat aku berhenti, lurus itu udah kelihatan jalan raya tapi yang searah. Waktu aku berhenti, jalanan di depan rumahnya Marvel tuh masih ada 1-2 motor yang lewat. Tapi kalau di samping gang di mana aku berhenti, itu benar-benar sepi. Nggak ada orang yang lewat, bahkan rumah tuh semuanya tertutup. Padahal kalau siang, tepat di depan pintu garasi rumahnya Marvel atau di seberang rumahnya itu ada toko kelontong. Tapi yang semi modern, semi minimarket. Jadi kalau beli langsung ambil sendiri terus bayar di kasir. Cuman malam itu toko kelontongnya udah tutup. 5 menit aku tunggu, kok anakku gak turun-turun. Lalu aku telepon lagi. Langsung dijawab anakku, "Bentar mah, sepatuku digondol Oscar." Digondol itu kalau dalam bahasa Indonesia seperti dibawa lari atau dibawa kabur. Oscar itu anjingnya Marvel. Kan biasa ya, kalau kita punya anjing yang masih kecil itu pasti suka bawa kabur barang-barang majikannya. Karena aku pikir lama, terus aku turun dari motor. Dan di dekat warung kelontong itu ada tempat duduk yang terbuat dari cocoran semen. Kalau di Solo disebut buk. Aku turun duduk di situ, terus buka HP. Saat aku duduk, gak berapa lama dari arah kiri, di telingaku yang sebelah kiri, itu terdengar suara keras banget, kenceng banget. Suaranya tuh kayak kucing yang mau berantem. Otomatis aku nengok ke sebelah kiri yang ke arah jalan raya. Selisih 4 rumah dari rumahnya Marvel tapi masih berurutan. Itu aku lihat ada 1 lampu merkuri atau lampu jalanan tuh berkedip-kedip. Dalam hati aku sempat agak ketakutan karena gang di samping rumahnya Marvel tuh sepi. Terus itu malam Jumat. Aku berdoa dalam hati. Terus karena aku gak lihat apa-apa, kembali aku buka handphone. Selisih 2 menit, suara kayak kucing berantem itu terdengar lagi di telingaku sebelah kiri dan keras banget. Tapi selain suara yang seperti kucing berantem, aku juga ngedenger suara kayak orang ngedumel, kayak orang menggerutu. Terus ada suatu suara yang bikin aku notice. Suaranya tuh mirip kalau kita main kembang api, habis kita buang ke air. Jadi tapi suaranya itu konstan dan ada temponya. Jadi kayak suara simbal drum itu. Ces, ces. Karena ngerasa terganggu, aku noleh lagi ke arah
ke sebelah kiri. Begitu aku lihat ke arah sebelah kiri, itu jaraknya kan selisih 4 rumah. Kan cukup jauh ya. Karena rumah di kampungnya Marvel itu kan besar-besar. Jadi cukup jauh itu. Itu aku lihat di tengah-tengah jalan, di dekat lampu merkuri yang berkedip-kedip di bawahnya, di tengah-tengah jalannya itu kayak ada satu sosok. Dari jauh itu kayak ada sepasang mata yang nyorot. Mirip banget dengan mata kucing. Awalnya aku pikir kucing, tapi kok terlalu besar. Aku sempat menduga apa itu anjing. Tapi setahuku kalau di Solo yang punya anjing gak pernah dilepas secara liar. Ya contohnya kayak Marvel punya anjing tapi tetap berada di dalam rumah. Dan suara kayak orang marah-marah menggerutu, terus suara yang kayak mirip simbal drum yang ces itu kedengeran banget. Padahal jaraknya lumayan jauh, jadi aku gak bisa nebak itu sosok apa. Aku sempat lama memperhatikan itu apa ya. Namun gak berapa lama sosok itu tiba-tiba bergerak menuju ke rumah seberang. Dan anehnya jalannya tuh miring kayak kepiting. Kayak kepiting gitu, set langsung hilang. Begitu makhluk itu menghilang, dari arah kanan ada suara yang manggil aku. Suaranya tuh jelas banget dan mirip suara anakku laki-laki. Jadi suaranya tuh, "Mah." Aku noleh ke sebelah kanan, tapi gak ada siapa-siapa. Padahal aku pikir itu anakku yang keluar dari pintu depan. Jalanan di depan rumah Marvel yang tadi aku bilang masih ada 1-2 motor yang lewat, itu tiba-tiba sepi, suasananya tuh lengang dan agak dingin. Aku semakin ketakutan, terus aku coba untuk telepon anakku kesekian kalinya. Waktu aku telepon, kok memanggil, padahal tadi bisa nyambung. Waktu aku mencoba telepon anakku berkali-kali, dari arah sebelah kanan, aku dengar lagi suara yang sama. Suara kayak kucing berantem, orang ngedumel, terus kayak simbal drum tadi. Tapi suaranya tuh sayup-sayup, kayak jauh banget ya. Penasaran, aku noleh ke kanan dong. Waktu aku noleh ke kanan, gak tahu dari mana, sosok yang aku lihat di sebelah kiri itu udah ada di tengah-tengah perempatan di depan tugu kecil. Jadi jaraknya dari aku duduk itu paling ya sepanjang rumahnya Marvel itu. Jadi lebih dekat. Tapi kok suaranya tuh sayup-sayup. Ternyata sosok itu laki-laki. Rambutnya tuh kayak mau botak, tapi acak-acakan. Matanya tuh melotot menatap ke aku, kayak bersinar. Dan yang lebih mengerikan, ternyata suara yang mirip simbal drum yang ces itu adalah air liur yang keluar dari mulut sosok itu. Jadi air liurnya tuh kayak panas, jatuh ke tanah tuh bunyi ces. Dan posisi sosok itu tuh jongkok di tanah, tangannya tuh di tanah kayak mau nerekam. Gimana gak takut coba? Saking ketakutannya tuh aku sampai gak bisa ngapa-ngapain, bibirku keluh. Mau teriak tuh gak bisa. HP yang aku pegang, karena tadi posisinya kan aku masih telepon anakku, itu jatuh. Dan itu cukup lama, sekitar 1-2 menit. Ya Tuhan, kalau aku masih inget tuh takut banget. Syukur alhamdulillah gak berapa lama dari arah belakang sosok itu, karena itu kan perempatan, ada cahaya yang lama-lama tuh mendekat. Ternyata itu motor. Begitu motor tuh semakin mendekat, sosok itu langsung bergerak menghilang. Dan jalannya tuh benar-benar miring. Dan ternyata motor itu adalah ojol yang dipesan
sama Rafael. Gak berapa lama Rafael anakku turun ke bawah. Tapi sebelumnya tuh aku udah tanya sama Bapak ojol, Pak, nanti kalau mau pulang lewat kemana? Karena kalau aku pulang kan aku lewat jalan yang searah, yang menuju jalan searah, dan harus melewati tempat di mana aku lihat pertama kali sosok itu keluar. Ternyata kita searah. Ya udah, aku bareng. Karena masih ketakutan, waktu pulang aku minta diboncengin anakku. Saat mau mendekat, lampu merkuri itu kembali berkedip-kedip. Sebenarnya tuh aku tuh nggak mau nengok ke arah rumah itu, tapi kok kayak ada kekuatan nyuruh aku nengok. Begitu aku nengok, rumahnya itu memang udah hancur, atapnya tuh ada yang mau ambrol, halamannya memang nggak begitu luas. Di situ ditumbuhi ilalang yang cukup tinggi, tapi aku bisa ngelihat kalau sosok yang tadi aku lihat tuh udah ada di depan rumah itu. Pandangannya tuh kayak marah, melotot, suaranya tuh kayak mengeram. Aku ketakutan, aku nepuk pundak anakku, tak suruh cepet. Sesampainya di rumah tuh untung nggak ada kendala. Tapi aku langsung komplain sama anakku laki-laki. Aku bilang bahwa besok kalau kamu main ke rumahnya Marvel, Mama gak mau jemput lagi. Mendingan kamu pulang naik ojol. Aku juga menceritakan kejadian yang aku alami. Dan anakku juga bercerita bahwa ternyata rumah itu memang terkenal angker. Jadi udah jadi rahasia umum di kampungnya Marvel kalau hantu penunggu rumah itu memang usil. Banyak sekali kejadian setelah jam 6 sore, setiap orang yang lewat di depan rumah itu selalu diganggu. Jadi mereka tuh ngerasa kayak ada yang lempari batu kerikil. Apalagi 2 orang teman anakku yang namanya Ibnu sama Sanu juga pernah mengalami hal yang serupa. Waktu itu mereka juga pulang dari rumahnya Marvel, tapi belum terlalu malam, sekitar jam 9-an. Mereka naik motor berdua. Di tengah perjalanan, Sanu sama Ibnu tuh bercanda, ketawa-ketawa. Dan tepat lewat di depan rumah yang udah kosong bertahun-tahun itu, Sanu sama Ibnu ngerasa seperti ada yang menggertak. Suaranya tuh keras banget. Woi! Mereka kaget, menoleh ke arah rumah itu, tapi gak mendapati siapapun. Dan Ibnu juga Sanu merasa seperti dilempari batu. Dari situ mereka berdua tuh langsung aja kabur. Ya pantas aja sih kalau saat itu aku juga diganggu, apalagi malam Jumat yang cuma lewat aja diganggu, apalagi aku yang berhenti di situ. Dari info yang aku dapat, katanya rumah itu memang punya histori yang kurang bagus. Tapi aku nggak bisa cerita banyak, takutnya jadi fitnah. Tapi konon kabarnya dulu pemilik rumah tersebut seorang rentenir yang bersekutu dengan setan atau melakukan persugihan. Mirisnya, hasil dari persugihan itu malah dikembangkan dengan cara jadi rentenir. Karena kegiatan jadi rentenir itu cukup lama, bertahun-tahun, jadi warga setempat merasa terganggu karena banyak yang dirugikan. Makanya lingkungan setempat pernah berniat untuk mengusir. Tapi Bapak rentenir ini melakukan perlawanan. Aku nggak tahu detailnya gimana ya. Karena nggak bisa diusir, ya akhirnya si rentenir ini dikucilkan hingga menemui ajalnya. Bahkan waktu meninggal,
nggak ada satupun yang melayat selain keluarga besar. Dan setelah bapak rentenir ini meninggal, ahli warisnya pun nggak mau menempati rumah tersebut karena malu dan takut dengan lingkungan di sekitarnya. Jadi ya otomatis setelah ditinggal pergi pemiliknya, rumah itu dibiarkan terbengkalai dan kosong hingga sekarang. Ya memang sih, perbuatan meribakan uang atau istilahnya rentenir adalah satu perbuatan yang salah. Tapi di sini kapasitasku bukan untuk menghakimi seseorang. Karena menurutku hidup ini cuma tentang pilihan beserta konsekuensinya. Dan kalau kita udah menyadari hal itu, ya banyak-banyaklah berbuat baik agar kembalinya ke kita juga baik. Dan satu hal lagi yang gak kalah penting menurutku, bahagialah melihat kebahagiaan orang lain agar kebahagiaan juga gak segan-segan menghampiri kita. Toh sumber permasalahan hidup ini itu sebenarnya cuma penyakit hati, tapi bukan sakit liver ya. Yang aku maksud di sini tuh iri, dengki, dendam, dan lain-lain. Ubahlah yang bisa diubah, tapi terimalah dengan ikhlas apa yang sudah digariskan Tuhan. Ya emang sih gak semudah ngomong, gak semudah membalikkan tangan, tapi kan gak ada salahnya juga dicoba. Jadi itu cerita yang aku alami, ambil yang baik, buang yang buruk, dan ingat gak ada kekuatan yang lebih besar selain kekuatan Tuhan. Terima kasih sudah mendengarkan, tetap sehat, tetap semangat, jangan lupa bahagia, dan assalamualaikum. podcast.ceritahoror@gmail.com